Selamat sore teman-teman semua. Kita sekarang masuk ke dalam sesi ke-12 untuk manajemen risiko. Dan yang akan kita bahas di dalam sesi kali ini yaitu adalah strategi penanganan risiko preventif gitu. Jadi sebetulnya setelah kemarin kita itu mempunyai beberapa alternatif, ada juga alternatif lain yaitu adalah bagaimana menangani risiko dengan menggunakan langkah preventif. Nah, setelah kemarin teman-teman udah menyusun peta resiko yang dirumuskan strategi manajemen resiko yang tepat untuk resiko tersebut. Nah, di dalam peta resiko tersebut diketahui kan akhirnya mana resiko yang mempunyai probabilitas yang tinggi dan juga mana yang mempunyai dampak kerugiannya justru yang besar atau mungkin malah kedua-duanya yang besar. Nah, secara garis besar terdapat dua strategi yang dapat dilakukan untuk mengelola resiko. Yang pertama itu adalah strategi preventif yang akan kita bahas di dalam sesi kali ini, dan yang kedua adalah strategi mitigasi. Nah, strategi preventif sendiri itu adalah suatu strategi penanganan resiko yang dilakukan untuk tujuannya menghindari terjadinya resiko tersebut. Jadi sebelum resikonya terjadi, kita udah berusaha menghindari resiko tersebut gitu. Udah nge-treatment si resiko tersebut sebelum adanya resiko tersebut terjadi. Nah, preventif ini biasanya dilakukan apabila probabilitas resiko besar dalam tata resiko tergambar dalam sumbu vertikal. Jadi, masih ingat ya ada sumbu X dan juga sumbu Y. Untuk probabilitas sendiri, itu berarti ada di sumbu yang vertikal atau sumbu yang memanjang dari atas ke bawah gitu. Nah, resiko-resiko yang berada pada kuadran satu dan kuadran 2 sebagaimana yang ada dalam nanti ada di slide-nya adalah resiko-resiko probabilitas atau kemungkinan terjadi besar. Karena tadi balik lagi sumbu Y itu kan menunjukkan probabilitasnya. Nah, ketika probabilitasnya tinggi berarti si resiko tersebut di risk mapping-nya akan ada di kuadran satu dan juga kuadran 2. Kuadran satu untuk yang kemungkinan terjadinya tinggi juga, lalu yang kuadran 2 yang kemungkinan terjadinya kecil gitu. Jadi yang kita lihat yang bisa digunakan menggunakan strategi preventif ini adalah yang probabilitasnya tinggi gitu. Lalu dengan demikian, strategi untuk menangani resiko-resiko yang berada pada kuadran satu dan kuadran 2 itu tadi adalah strategi preventif yang akan membuat sedemikian rupa sehingga resiko-resiko yang berada tadi pada kuadran satu diharapkan bergeser ke bawah, probability-nya turun gitu. Jadi bergeser ke kuadran 3 dan juga resiko yang berada di kuadran 2 itu turun ke kuadran 4 sehingga probabilitasnya yang semula besar kemungkinan terjadinya menjadi lebih kecil. Nah, langkah preventif ini biasanya digunakan dengan ketiga cara. Tapi sebetulnya masih banyak ya di luaran sana. Tapi eh, sebagian besar itu dikategorikan menggunakan tiga kategori ini. Yang pertama itu adalah membuat atau memperbaiki risiko dan juga prosedur. Kedua adalah mengembangkan sumber daya manusianya. Dan yang ketiga adalah memasang atau memperbaiki fasilitas fisik. Yang pertama tadi adalah sistem dan prosedur. Jadi ada beberapa resiko yang mempunyai kemungkinan terjadinya besar karena tidak mempunyai sistem dan prosedur yang jelas. Contohnya itu misalkan risiko kehilangan uang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jika perusahaan tidak memiliki prosedur penerimaan dan juga pengeluaran kas yang jelas, risiko ini mungkin akan mencuat gitu ya, akan jadi ada karena tadi nggak punya yang namanya prosedur penerimaan dan pengeluaran. Nah, risiko ini itu bisa diperkecil. Bagaimana memperkecilnya? Yaitu dengan caranya memperbaiki atau membuat sistem dan prosedur perusahaan untuk pencatatan penerimaan dan juga pengeluaran uang kas. Jadi kalau misalkan belum ada sistem dan prosedurnya,
maka sistem dan prosedur tersebut dibuat. Tapi kalau udah ada, yaitu berusaha diperbaiki, didetailkan kembali gitu. Nah, kan kalau udah ada sistem dan prosedur yang jelas, mungkin kehilangan uang yang terjadi akan bisa kecil kemungkinannya, akan bisa memperkecil kemungkinan terjadinya. Nah, ada juga nih sama halnya dengan resiko karyawan menuntut di pengadilan karena misalkan dipecat. Nah, resiko ini bisa diperkecil apabila dari awal itu sudah ada aturan dan juga prosedur yang jelas tentang aturan pemecatan dan resiko ini bisa diperkecil jika aturan prosedur yang dibuat. Nah, kalau belum ada, dibuat gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah ada, maka diperbaiki. Lalu, di sini juga ada banyak resiko yang disebabkan oleh manusia dan teknologi. Ini juga dapat diperkecil dengan sistem dan prosedur yang baik. Jadi, hal yang pertama harus diperhatikan pada resiko yang berada pada kuadran satu dan juga kuadran 2 itu adalah sistem dan prosedur maupun aturan-aturannya udah ada atau belum. Kalau belum ada dibuat, kalau belum ada, kalau sudah ada dan ternyata masih ada kekurangan di dalamnya, maka diperbaiki. Lalu tadi yang kedua itu adalah pengembangan SDM. Jadi banyak juga resiko itu yang disebabkan oleh manusia yang tidak kompeten atau SDM yang tidak kompeten, lalai dan atau dengan sengaja melakukan hal-hal yang merugikan. Nah, jika dengan sengaja melakukan atau mungkin juga lalai, hal ini juga bisa diperkecil dengan membuat atau memperbaiki sistem dan prosedur. Namun, jika apa resiko tersebut dapat ada atau hadirnya itu disebabkan karena manusianya yang tidak kompeten, maka dapat dilakukan dengan cara memperbaiki atau mengembangkan sumber daya manusianya. Bagaimana cara mengembangkannya? Yaitu biasanya dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, baik dari pelatihan on the job maupun off the job, yaitu pelatihan-pelatihan dari eksternal. Nah, harapannya dengan mengembangkan sumber daya manusia, kemungkinan terjadinya resiko dapat diperkecil, terutama tadi resiko yang ada hubungannya dengan ketidakkompetenannya SDM yang ada dalam sebuah perusahaan. Lalu, dengan demikian, resiko-resiko yang berada pada kuadran satu dan juga kuadran 2 diperkecil dengan memperbaiki sumber daya manusia. Jadi tadi yang nggak kompeten dan juga lalai itu bisa diperkecil dengan cara pengembangan SDM. Nah, yang terakhir itu ada caranya dengan menggunakan fasilitas fisik. Ada resiko yang dapat dihindari kejadiannya atau setidaknya diperkecil kemungkinan terjadinya dengan memasang fasilitas fisik jika belum ada, atau memperbaiki apabila sudah ada dan belum sempurna. Misalnya resiko apa sih? Yaitu yang pertama kebakaran. Dapat diminimumkan kejadiannya jika dipasang misalnya alat fire detector yang secara otomatis mendeteksi jika adanya asap maupun api. Nah, kemudian si alat tersebut itu secara otomatis menyemburkan air. Jadi sekalinya kejadian kebakaran enggak udah nyebar dulu gitu baru ketahuan gitu. Tapi baru di satu ruangan tapi udah digunakan resiko preventif melalui fasilitas fisik yang ada. Demikian juga misalkan selain dipasang dengan fire detector juga dengan mengganti dinding maupun plafon eh, ruangan yang mudah terbakar dengan bahan-bahan yang tidak mudah terbakar. Sebentar.
Nah, demikian juga halnya dengan mereka yang pekerjaannya membersihkan kaca gitu ya di gedung-gedung yang tinggi, yang bertingkat. Nah, kan pasti ketika kemungkinan terjadinya jatuh, itu kan dampaknya akan sangat besar gitu ya bagi SDM-nya. Tapi mungkin kalau misalnya untuk perusahaan dampaknya ya tidak terlalu besar gitu ya. Tapi kan itu fatal tetap aja gitu ya bagi SDM-nya. Nah, kemungkinan jatuh itu ada, tapi untuk mengurangi kemungkinan jatuh yaitu dengan dipasang dengan alat pengikat pinggang yang dihubungkan dengan tali yang sudah diikatkan pada atap bangunan. Nah, demikian, jika gantolnya di mana ia bergantung putus maupun rusak, dia masih bisa tertolong dengan tali yang diikatkan pada pinggangnya tadi. Jadi banyak ya resiko yang dapat dikurangi dengan adanya fasilitas fisik yang mungkin belum ada, maka segera dipasang, tapi yang sudah ada itu perlu diperbaiki fasilitasnya. Itu banyak sekali sebetulnya kejadian, tapi mungkin kita bisa diskusi lebih lanjutnya nanti saja melalui tugas ya. Nah, ini adalah pergeseran kuadran satu dan kuadran 2. Jadi tadi yang sumbu Y ini adalah menunjukkan probabilitasnya dan juga sumbu X ini menunjukkan dari dampaknya. Nah, mungkin masih ingat teman-teman ada yang namanya kuadran satu, 2, 3, dan 4. Satu itu menunjukkan berarti probabilitasnya tinggi dan juga dampaknya tinggi. Dua itu probabilitasnya tinggi dan juga dampaknya tapi yang kecil. Nah, langkah preventif ini kita gunakan untuk apa? Untuk menurunkan probabilitas dari yang tadinya tinggi menjadi rendah. Jadi, memindahkan resiko-resiko yang tadinya ada di kuadran satu menjadi kuadran 3 dan risiko yang ada di kuadran 2 menjadi kuadran 4. Nah, biasanya langkah preventif ini hanya berhubungan dengan probabilitasnya saja, tapi secara tidak langsung ini akan juga mengaruhi kepada dampaknya. Tapi sebagian besar itu biasanya langkah preventif itu tidak berhubungan dengan dampak gitu. Jadi dia hanya berhubungan dengan probabilitasnya saja. Nah, mungkin sekian teman-teman untuk kuliah hari ini. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan gitu, bisa teman-teman langsung komen aja di video YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.